Bukan sekedar hahaha. Halo semuanya, balik lagi di Hahaha Production, bukan sekedar hahaha. Nah, kali ini segmen kita berbeda dari biasanya, karena pada segmen kali ini kita akan membahas nih seputar dunia mistis. Dimana sekarang lagi banyak banget teman-teman di sekitar aku tuh lagi bahasin tentang experience dia ketemu langsung gitu ya, atau mereka istilahnya merasa peka dan sensitif terhadap makhluk-makhluk halus yang ada di dunia lain begitu. Sebenarnya orang yang pernah untuk melihat hal-hal itu, karena memang background ada papaku yang bisa melihat sedemikian rupa. Tapi untuk sekarang ini aku udah nggak pernah lagi ya, puji Tuhannya nggak pernah lagi. Dan hari ini aku bawa satu teman aku di mana narasumbernya ini dia masih peka dan juga sensitif terhadap dunia-dunia permistisan ini gitu ya. Langsung aja kita panggilkan. Hai Benedikta Ayu, halo. Halo, halo, halo guys. Gimana nih kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Oke. Nah, kalau ini kan Ayu ini kan udah teman-teman sama aku tuh dari semester 1 ya, dari semester 1 Iya. kenal. Dan buat informasi aja nih ya buat kalian semua, dan Ayu ini pengalaman tentang dunia mistisnya ini banyak banget. Dan aku pun juga pernah diceritain sama Ayu karena ada suatu di mana suatu hari ini gitu ya, aku ada di salah satu apartemennya Ayu gitu ya. Dan sebenarnya agak takut sih, tapi yang nanti mungkin Ayu bisa cerita ya di lain sisi pengalaman-pengalaman Ayu bertemu dengan sosok-sosok yang mistis ini. Kira-kira Ayu mau cerita dari mana dulu nih? Silahkan. Kalau dari apartemen boleh sih. Oke, Tapi silahkan. waktu di apartemen itu cuma sekali kejadian doang. Oke, cuma sekali itu aja ya. Tapi itu Ya, menurutku juga udah nakutin gitu ya, karena nggak semua orang tuh bisa merasakan hal itu gitu loh. Jadi mungkin Ayu ini ada istilahnya punya indera keenam atau dan lain sebagainya. kayaknya nggak ada deh. Cuman Nggak ada, tapi nggak tahu ya. kalau misalkan ada sesuatu atau apa gitu. Iya, tapi nggak bisa lihat yang sedetail mungkin kayak gitu. Tapi ada sih beberapa yang dilihat lumayan detail. Oke, mungkin bisa diceritain ke teman-teman nih gimana hektiknya ketika melihat sosok itu. Jadi pertama yang di apartemen itu cuma sekali kejadian sih. Jadi waktu itu kakakku kan sempat datang dari Jakarta ke Surabaya. Nah, dia nginep di situ. Jadi di apartemen itu ada 2 kamar. Jadi di apartemenku itu kan ada 2 kamar. Nah, kakakku itu tidur di kamar yang besar, terus aku tidur di kamar yang kecil. Jadi kalau misalnya masuk dari ruangan apartemenku itu, kalau kalian masuk langsung kiri itu kamar pertama yang bagian kamar kecil itu. Terus di depan kamar kecil itu ada ruang TV dan sampingnya dapur. Di depan dapur itu ada kamar kedua yang lumayan besar space-nya. Nah, terus waktu itu tuh kejadiannya sekitar jam 5:30 pagi mungkin kalau nggak salah ya. Itu aku tuh kayak kebangun tapi kayak masih ngantuk dan pokoknya masih setengah sadar lah pokoknya. Terus habis itu pas aku mau baring lurus, kan aku menyamping awalnya. Pas aku mau baring lurus, aku kan kebangun, terus aku lihat ke bagian atas nih. Nah, waktu aku lihat ke bagian atas itu, aku lihat setengah kaki kegantung, terus pakai baju pengantin yang rada kotor, tapi baju pengantinnya itu yang ngembang kayak baju pengantin modern yang kayak princess gitu. Nah, terus habis itu aku lihat terus habis itu aku tutup mata lagi kayak masih ngantuk nih, kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu kan. Aku tutup mata lagi, ini kayaknya salah lihat. Terus aku tutup mata lagi kan, terus aku tidur menyamping balik ke arah tembok.
Aku tidur nyamping sambil peluk bantal guling. Terus habis itu karena aku masih penasaran dan kepo, aku coba lihat lagi nih satu kali apa itu tuh cuma cuma halusinasi atau apa kan karena masih ngantuk. Terus aku lihat lagi sekali, kaki kegantung masih sama. Jadi tuh posisinya kayak setengah badan hantu itu tuh di atap apartemenku dan badan atasnya itu di lantai atas. Jadi kayak dia cuma Jadi kayak dia tuh nunjukin setengah kepecah badan. gitu ya badannya ya, satu di. Iya, Jadi kayak yang di kepecah kamarmu gitu. itu cuma di kaki doang gitu kan? Iya, bagian kaki doang kayak kegantung gitu, kayak orang gantung diri tuh nggak sih. Terus habis itu kayak cuma setengah doang kelihatannya. Terus habis itu kan aku lihat kan, nah aku kaget. Jadi tapi karena masih ngantuk dan aduh pokoknya masih ngantuk berat, jadi aku paksain tidur lagi dan ketiduran kayak Oke. gitu sih. Itu yang Tapi emang pertama. apartemen itu ya, sepengetahuan aku, kita kan juga nggak tahu ya siapa yang habis tinggal di sana dan lain sebagainya. Dan Nah, banyak cerita tentang apartemen di mana kayak banyak banget makhluk-makhluk yang mistis itu ada di sana gitu. Karena juga sebagian besar, bukan sebagian besar sih, kayak banyak juga apartemen itu menjadi salah satu tempat di mana mereka yang putus asa itu mereka langsung bunuh diri. Karena dengan tingginya bangunan dari apartemen itu mereka tuh banyak yang bunuh diri gitu kan, jadi mungkin itu benar-benar. bisa jadi salah satu faktor kali ya. Atau mungkin Ayu pernah tahu nih, misalkan di kamar itu atau di lantai itu ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, maksudnya di sebelum-sebelumnya tuh apakah ada kejadian misal pembunuhan, bunuh diri ataupun dan lain sebagainya, kira-kira Ayu tahu nggak? Nggak tahu sih, soalnya kan aku rantauan ya, anak rantau dari Papua ke Surabaya. Jadi aku nggak tahu cerita apapun tentang apartemen itu. Ya aku cuma sewa, tinggal ya udah kayak gitu. Benar-benar. Nah itu sih, kalau diingat-ingat itu kayak berarti Ayu nggak kelihatan mukanya ya, cuma kakinya doang Iya, sama nggak kelihatan daunnya sama sekali, cuma pakai kaki gitu doang. ya. Untungnya Ayu nggak teriak gitu ya, cuma Soalnya ngantuk. hidung. Kalau lagi nggak ngantuk mungkin serangan jantung kan. Iya mungkin kamu bakal serangan jantung ya. Iya. Dan ini sih guys, aku tuh juga pernah main ke apartemennya Ayu. Emang sih di situ ada kamar, ada dua kamar. Jadi satu kamar yang satunya ini itu ada tempat space di mana ada lubang kecil gitu. Dan kalau misalkan dilihat ada orang duduk, ya memang bisa sih, karena tempatnya itu lubangnya itu bukan yang kecil banget gitu loh. Buat ini ya, kalau nggak salah buat AC itu ya. Iya. Oh iya benar. Jadi kaki itu kegantung di samping lubang AC itu. Jadi Nah, benar-benar itu. di samping lubang AC itu. Ini aku langsung keinget lagi cerita-cerita Ayu yang dulu itu ya, yang di apartemen ini. Aku langsung merinding lagi nih sekarang karena aku langsung membayangkan gitu ya, membayangkan aku kan lagi ada di situ gitu loh. Aku juga pernah ada di situ, jadi kayak oh my god. Tapi memang sih beberapa kali aku lewat di lorong lorong apartemen itu, kalau misalkan aku mau ke parkiran, kan itu kan sepi banget ya. Jadi emang kerasa agak gimana gitu, bukan Iya, kayak ada parkiran. dua dunia gitu loh, bukan dua dunia gimana ya, kayak beda aja gitu. Kayak kita di rumah sendiri sama di rumah orang gitu, istilahnya seperti itu gitu. Mungkin ada cerita lain. Oh iya, kalau nggak salah Ayu ini kan dari orang timur ya. Nah, Iya. di timur ini masih kental nggak sih budaya yang biasanya mistis gitu? Atau mungkin Ayu punya cerita tentang hal-hal yang berbau itu, silahkan diceritakan juga. Oke, jadi sebenarnya cerita horor yang aku alami itu sebenarnya banyak ya. Cuman eh, kalau di daerahku sendiri kayaknya kurang asik deh cerita-cerita horornya. Jadi ada satu kejadian horor yang benar-benar ya mungkin membekas, terlalu spesial. Jadi waktu itu aku kan sempat sekolah di Jogja selama 1 tahun. Nah, aku tuh ngekos waktu di sana. Aku ngekos di salah satu kos putri karena rumah keluargaku tuh jauh, jadi mau tidak mau aku ngekos. Nah, waktu aku ngekos di sana, itu aku pertama kali tinggal dulu di rumah di kos kakakku. Jadi waktu itu keadaannya lagi libur semester ya. Aku lagi mau tes masuk universitas. Jadi itu banyak sekali mahasiswa yang pulang.
dan kos itu benar-benar sepi, mungkin ada sekitar mungkin 2 orang atau aku benar-benar sendiri dalam kos itu kayaknya sih waktu itu. Jadi pertama kali em, cerita horor itu dimulai waktu aku tinggal di situ pertama kali. Terus habis itu aku udah ngerasain hawa-hawa nggak enak nih, bener-bener nggak enak, nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya nggak enak lah pokoknya. Terus habis itu aku chat kan kakakku, aku chat, halo kak, ini ada apa sih di kos ini? Aku sempat nanya kayak gitu. Terus kakakku tertawa kan, hahaha, dia tertawa. Terus dia bilang, emang ada apa? Dia bilang gitu toh. Terus habis itu aku bilang, enggak sih, rasanya nggak enak doang. Terus habis itu dia bilang, "Eh, nggak ada apa-apa kok," kayak gitu. Santai-santai, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku emang feelnya udah nggak enak banget lah pokoknya. Nah, lama dari itu, kakakku datang nih dari Malang. Dia datang, terus habis itu kita berdua tinggal di kos itu. Terus habis itu tidak lama kemudian, pokoknya selang beberapa minggu, itu kejadiannya sekitar jam 4 atau setengah 4 sore lah, kalau nggak salah. Terus habis itu kan aku lagi VC nih sama temanku. Aku lagi VC, terus habis itu aku lagi marah nih sama dia. Pokoknya lagi marah gara-gara apa ya, aku lupa. Terus habis itu dia bilang kayak gini, sabar deh, sabar. Dia bilang kayak gitu. Di belakang ada apa tuh? Dia bilang kayak gitu kan. Terus aku kaget. Terus aku bilang, apa sih? Kayak gitu. Terus habis itu dia bilang kayak gini, sabar aku screen ya. Karena posisiku lagi marah, aku nggak peduli kan. Terus habis itu temanku ini kirim nih screennya. Nah, anehnya pertama kali aku lihat screen itu, foto itu, aku nggak lihat apa-apa sama sekali. Terus habis itu aku marah lagi kan, apa sih kayak gitu, nggak jelas, selesain dulu masalah ini kayak gitu. Terus habis itu dia bilang, bentar aku crop ya. Terus habis itu dia crop kan. Nah, pas dia crop itu aku kaget, jantungan merinding, pokoknya parah lah. Terus habis itu aku lompat langsung kan ke kakakku. Terus aku lompat ke dia, terus aku bilang, coba deh, aku nunjukin foto pertama yang udah crop. Aku bilang, coba deh, lihat di sini ada apa. Terus dia juga kaget, shock, merinding. Pokoknya kita berdua ketakutan dalam kos itu. Jadi di dalam foto itu ada satu sosok di belakang aku waktu aku lagi VC. Dia bentuknya banyak, waktu aku liatin di orang-orang banyak yang bilang kayak pocong, tapi menurutku nggak kayak pocong sih. Jadi dia tuh kayak genderuwo, rambutnya, tapi bukan genderuwo juga sih, nggak besar-besar amat, rambutnya keriting. Terus dia lagi taruh telunjuknya di depan mulutnya, jadi kayak suruh temanku diam supaya nggak kasih tahu aku, mungkin kayak gitu. Dia kayak suruh diam. Beneran merinding kalau ini ya. Aduh. Aku langsung bayangin gitu, kalau ada cerita-cerita mistis kayak gini, aku tuh selalu bayangin di pikiranku gitu loh. Jadi aku kayak, aku merinding gitu. Tapi tuh benar-benar ini sih, dimana kayak di belakang, benar-benar di belakangmu gitu ya. Iya, terus dia itu posisinya di samping kakakku yang lagi baring-baring di kasur. Terus aku kan di dekat pintu. Nah, dia bener-bener posisinya di samping kakakku, tapi ya gitu. Ya, ngeri banget ya kalau udah sampai kena screen record, sampai udah bisa. Tapi sekarang ada nggak kira-kira screenshotan dari itu? Atau langsung masih ada, paniknya dihapus? Oh, masih ada. Enggak, masih ada, masih tersimpan. Ya ampun, ngeri banget ya. Tapi kalau nggak misalkan kalau nggak podcast ini udah dikasih lihat, tapi sayangnya podcast. Kayaknya podcast ya, kan nanti di lain sisi kita bisa tunjukin fotonya gitu ya. Emang kalau misalkan kita ke suatu tempat yang baru, itu kita harus istilahnya nuwun itu apa ya, permisi gitu ya. Nuwun gitu. Kalau di Jawa kan namanya nuwun gitu kan, sama leluhur, karena kita kan nggak tahu di situ tuh ada apa, ada cerita apa yang kita harus at least kita bilang permisi aja gitu. Karena ini dari aku ya, aku sharing bentar deh tentang, tapi ini bukan pengalaman aku sih, aku dapet cerita ini dari keluarganya. Jadi keluarganya ini di Lumajang, karena aku asli Lumajang, keluarganya ini penjual sate, dan aku sering banget beli satenya itu. Emang dia punya anaknya itu ada 3, satunya cewek ini cantik banget orangnya, aku juga, tapi dia pendiam,
Pas itu aku SMA, dia kelas 3 SMP. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian dia itu nggak bantuin orang tuanya. Jadi mamaku tanya kan ke ibunya itu karena deket, sering di saatnya akhirnya dekat. Tanya, lu mana anak yang ceweknya itu kok nggak pernah kelihatan di sini? Ibunya bilang anaknya udah meninggal. Terus kaget Eh, kan, hah? Kenapa meninggal gitu kan? Akhirnya ibunya cerita, ya kemarin itu rekreasi ke Bali. Rekreasi ke Bali, si anak cewek ini pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu juga bisa dibilang kalau Bali kan keramat ya, dimana-mana kita iya. harus jaga etika dan lain sebagainya. Mungkin dia dianggap masih kotor karena dia kan kalau perempuan kan sorry ya datang bulan gitu, jadi dia nggak ngerti kalau misalkan kalau lagi datang bulan nggak boleh masuk ke tempat itu. Dan akhirnya katanya sih dia tuh masuk ke tempat itu dan setelah pulang dari Bali dia sakit dan dibawa ke sana sini tuh sakitnya tuh nggak sembuh dan akhirnya dia nggak kuat, dia meninggal. Jadi mungkin cerita ini bukan cerita mistis ya, tapi gimana caranya kita itu bisa menempatkan diri, harus permisi dimanapun kita berada gitu kan, dimanapun gitu, jaga etika, jaga omongan, jaga perilaku, jangan sampai kejadian-kejadian itu membawa malapetaka lah istilahnya kayak gitu. Jadi mungkin pelajaran yang kita ambil hari ini bukan kita mau nakut-nakutin ya, enggak, tapi kita mau belajar nih. Karena kita, kalau Ayu tadi kan orang rantau ya, habis dari Jogja, juga ke Surabaya, aslinya dari timur gitu kan. Mungkin itu adalah salah satu apa ya, himbauan untuk Ayu gitu ya, di tempat-tempat yang bukan milik Ayu dan bukan tanah kelahiran Ayu untuk menjaga ini apa perilaku, cara omong dan sebagainya kayak gitu sih. Iya Bener nggak benar sih? tuh. Harus permisi kemanapun kita berada. Bener, harus permisi dulu sama leluhur-leluhur. Oke, kayaknya cukup segini dulu karena aku tahu Ayu punya banyak banget cerita tentang horor gitu ya. Dan nggak mungkin kita ceritakan semuanya di sini karena waktunya nanti panjang sekali. Mungkin di next kita bakal cerita-cerita lagi tentang dunia mistis ini dengan narasumber yang lain. Kita akan cari gitu ya pengalaman-pengalaman dari sosok narasumber yang lain. Bagaimana sih dia merasakan sosok-sosok makhluk halus, dan mungkin nanti kita juga akan ada mendatangkan narasumber di mana dia pernah apa gitu ya, kita juga ngerti, kita bakal cari juga. Dan jangan lupa untuk tetap nontonin kita di YouTube kita di Hahahi Production. Tunggu konten-konten selanjutnya dan sampai jumpa di next video. Sampai Bye, thank you jumpa. semuanya buat Bye. nonton hari ini dan dengerin podcast. Bye. Bye.